Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan PPATK tengah menelisik korupsi bantuan sosial atau COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK saat ini tengah membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menginvestigasi kasus dugaan korupsi terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Kepala PPATK Dian Ediana Rai menginformasikan pihaknya tengah menelusuri pelaku dugaan suap bansos lainnya pasca Menteri Sosial Juliari Batubara dan 4 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. PPATK sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pengamatan yang dianggap rawan. Lembaga intelijen keuangan itu membantu KPK dalam menelusuri aliran uang suap yang masuk ke Menteri Sosial Juliari, baik itu dari pihak pemerintah ataupun vendor. Namun PPATK belum bersedia memberikan informasi terbaru mengenai aliran uang suap atau adanya dugaan kerugian keuangan negara dalam pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19, Mensos Juliari diduga menerima suap sebesar 17 miliar rupiah dari 2 periode paket sembako program bansos penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial. Juliari menerima fee tiap paket bansos yang disepakati oleh Mateus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Banjir yang melanda 2 kecamatan pada 7 desa di wilayah Aceh Tenggara kini telah berangsur surut. Warga saat ini mulai membersihkan rumah-rumah mereka. Menyusul curah hujan intensitas tinggi mengakibatkan 2 sungai setempat meluap. Di antara sungai yang meluap tersebut adalah Sungai Lawe Sikap di Desa Batu Bulan Baru, Kecamatan Babu Salam, serta Sungai Lawe Gunung yang terletak di seputar Kecamatan Lawe Alas. Data sementara yang wilayah terkena banjir dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara antara lain Desa Muara Baru, Paimonje, Desa Cingkam 2, Desa Darul Amin, Desa Cingkam Rangun, Desa Engran, Desa Pulau Dadap, Desa Cingkam 1, sedangkan Kecamatan Babu Salam, Lawe Sikap. Saat ini pihak Dinas Sosial dan BPBD serta Dandim 018 Aceh Tenggara membantu membersihkan rumah warga yang tertimpa banjir. Namun pihak BPBD dan Dinas Sosial masih belum menyalurkan bantuan. Warga korban banjir juga berharap bantuan dari pemerintah setempat atau provinsi guna meringankan beban. Saudara, salah satu irigasi Tangkung yang rusak akibat diterjang banjir sejak 2 bulan lalu. Namun hingga kini tanggul tersebut belum diperbaiki. Jika tanggul tersebut tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan 3 kecamatan terancam gagal panen. Tanggul irigasi Tangkung mengairi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mutiara Timur, Kecamatan Mutiara, dan sebagian Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie yang luasnya mencapai lebih dari 500 hektar. Warga di 3 kecamatan tersebut berharap kepada pemerintah untuk dapat memperbaiki. Saat ini telah memasuki musim penghujan sehingga air untuk pertanian di 3 kecamatan tersebut masih memadai. Namun jika pada umur padi sudah mencapai 130 hari, maka masuk musim kemarau sehingga masa panen dikhawatirkan terancam. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pidie menyebutkan untuk perbaikan tanggul Tangkung tersebut merupakan ranah Dinas Pekerjaan Umum. Ranah Dinas Pertanian hanya pada pembangunan saluran cacing, dan dia juga menambahkan akan segera mungkin berkoordinasi dengan leading sektor terkait agar persoalan tersebut dapat segera diatasi. Sementara itu, saudara, banjir yang menerjang wilayah timur Pantura, Cirebon, Jawa Barat meluas hingga 4 kecamatan. Banjir disebabkan meluapnya 2 sungai besar setelah terjadi hujan dengan intensitas tinggi. 4 kecamatan yang terendam banjir diantaranya Kecamatan Pangenan, Lemah Abang, Karangmekar, dan Kecamatan Astana Japura. Ketinggian air bervariasi dari 40 cm hingga 1 meter. Banjir besar ini terjadi akibat
meluapnya dua sungai besar yakni Sungai Singaraja dan Sungai Cimanis. Kondisi ini diperparah dengan adanya rob dan intensitas hujan yang tinggi hingga air membanjiri rumah warga. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, 215 unit rumah terendam banjir dan 4 rumah diantaranya mengalami rusak berat. Hingga saat ini banjir masih menggenangi rumah-rumah warga. Petugas BPBD telah menyalurkan bantuan kedaruratan kepada korban terdampak banjir. Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Sulsel menyebabkan ratusan rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Baru terendam banjir. Banjir juga memutuskan jalan penghubung antara desa dan juga menggenangi ratusan hektar sawah tanam padi. 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Baru, Kecamatan Sopeng Riaja, Balusu, dan Kanate Riaja mengalami banjir akibat sungai setempat meluap. Banjir bahkan menggenangi pemukiman warga, sejumlah jalan penghubung antar desa dan beberapa fasilitas umum seperti masjid, pasar, sekolah, dan lahan perkebunan serta ratusan hektar sawah tanaman padi. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Baru, Ishak, mengatakan banjir yang terjadi sejak pagi hingga petang akibat tingginya curah hujan sehingga sejumlah sungai meluap. Saat ini tim gabungan bencana Kabupaten Baru dari BPBD Kabupaten Baru bersama Kepolisian Polres Baru, Kodim 140405, Malusetasi, dan pemerintahan desa setempat telah mengevakuasi sebagian warga yang bermukim di dekat sungai. Tim gabungan bencana juga melakukan pemantauan kondisi banjir di beberapa titik. Banjirnya pada hari ini Mata Sopeng Riaja, Desa Jakang, dan di Kecamatan Balusu yaitu di Desa Balusu sama Desa Langpoko. Untuk perkiraan rumah sesuai tadi dengan koordinasi dengan 4 desa setempat masing-masing, seperti di Desa Balusu, khususnya di Dusun Balusu itu ada sekitar 220 rumah, sedangkan di Dusun Salesoe ada sekitar 180. Sementara di Desa Jakang yang di Kecamatan Sopeng Riaja itu ada sekitar 140 rumah. Selain banjir, angin kencang menerjang Desa Ajakang, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru. Asnadi Kala, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Saudara, sejumlah informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi TVRI. Cinta kereta api. Kini aksesoris dan miniatur kereta buatan Alfian telah menjadi lahan wirausaha sampingan yang menjanjikan. Melalui media sosial dan pameran, ia memperkenalkan produk buatannya. Dan tak disangka banyak memperoleh pesanan dari kalangan pecinta miniatur kereta api, baik dari lokal Madiun maupun dari kota-kota besar lainnya di Indonesia. Pada masa awal pandemi sempat terhenti, namun kini pemasaran sudah mulai berangsur pulih. Beromset setiap bulan mencapai 2 hingga 3 juta rupiah. Dibuat dari bahan triplek, yang dari ini campur sih mas. Selain itu, awal juga melayani jual beli. Ya, saya juga melayani jual beli juga untuk miniatur kereta dan lain-lain. Terus untuk on-the-deal sendiri seperti apa? Kalau on-the-deal luar negeri ya, untuk part-partnya ada yang juga handmade dari Indonesia sendiri. Untuk diorama lokomotif, Alfian membandrol harga mulai Rp350.000 hingga Rp2.500.000 rupiah. Gerbong kereta penumpang Rp380.000 hingga Rp600.000 rupiah, dan gerbong barang Rp280.000 hingga Rp500.000 rupiah. Sementara untuk satu paket ia membandrol harga hingga Rp20 juta rupiah. Dari Kota Madiun, Yoni Setio Rahmawanto melaporkan. Ya, selain dari itu kita akan menuju informasi dari Subang, Jawa Barat. Nah, ini hanya dengan bahan tusuk sate, seorang perempuan di Subang, Jawa Barat dapat membuat sebuah miniatur rumah. Dan uniknya lagi, miniatur rumah ini adalah celengan yang sengaja dibuat untuk menarik anak-anak agar gemar menabung.
Berawal dari mengisi waktu luang dan ketekunan, pangesti warga Gang Cendrawasih, Kelurahan Soklat, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dapat merubah tusuk sate menjadi sebuah kerajinan. Di sini gitu, jadi untuk minat ini aja, untuk daya tarik anak-anak supaya dia mau nabung gitu. Karena kan kalau celengan-celengan umum biasa cuman kayak tong gitu kan. Itu kan nggak ini jadi difungsi sebetulnya, hiasan iya, di meja belajar nabung iya gitu. Cocok sih. Tidak hanya berbentuk miniatur rumah, hasil kerajinan warga Subang ini juga dibuat dengan berbagai bentuk miniatur bangunan lainnya. Kerajinan unik ini dibanderol dengan harga Rp150.000 hingga Rp300.000 tergantung besar dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Dari Subang, Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Memasuki libur akhir tahun, Siring Laut Kota Baru, Kalimantan Selatan ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik dari Kota Baru maupun wisatawan yang datang dari luar daerah. Meningkatnya angka kesembuhan pasien COVID dan menurunnya kasus positif inilah yang membuat Kabupaten Kota Baru yang semula berada di zona merah kini mulai kembali ke zona kuning atau zona sedang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Baru Ernawati mengatakan angka kesembuhan COVID-19 di Kabupaten Kota Baru sekitar 90,4%. Di mana hal ini juga tak lepas dari peran penting masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID bersama-sama. Alhamdulillah angka kesembuhan untuk di Kabupaten Kota Baru dengan yang terpapar sampai hari ini kan 90,4% untuk tingkat kesembuhan. Alhamdulillah sangat luar biasa lah, kesadaran masyarakat juga tinggi sekali untuk protokol kesehatan. Hingga kini kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kota Baru berada di angka 648 kasus, 593 orang sembuh, 24 orang meninggal, dan 31 orang masih menjalani perawatan. Dari Kabupaten Kota Baru, Anugrah Ramadan, kontributor TVRI Kalimantan Selatan, mewartakan. Baiklah saudara, berikut akan kami hadirkan perakiraan cuaca yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi. Baiklah saudara, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Klik Indonesia pagi hari ini. Saya Leni Hadiawati. Dan saya Anggi DJ. Saudara, tak bosan kami ingatkan untuk selalu mengingat pesan ibu. Tetap gunakan masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.